Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Zahra Hairunisa dari kelas 1 SI 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat bagi kehidupan sehari-hari dalam rangka ujian praktik filsafat. Baik, saya di sini akan melaporkan hasil bacaan selama perkuliahan. Adapun ada 16 pertemuan. Yang pertama adalah membahas asal-usul filsafat. Di sini kita mempelajari terkait dengan ex nihilo nihil fit. Lalu yang kedua ada agama dan filsafat. Dari situ juga kita diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan filosofis. Lalu di sini juga kita belajar mengenai metode Socrates atau dialektika, bahwa dialog tidak sama dengan dialektika, dan contoh kasus yang menggunakan metode Socrates ada mata najwa, ILC, dan pembelajaran di perkuliahan. Lalu mengenai pertanyaan di ciri-ciri filsafat ini juga kita diajarkan bagaimana cara berpikir filosofis, bahwa ciri-ciri berpikir filosofis ada reflektif, fundamental, masuk akal, spekulatif, generalitatif, konsepsional. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari konsep diri, makna diri, lalu juga belajar Dokes dan Durkheim. Lalu kita juga mempelajari objek filsafat, ada juga mengenai ada dan ketiadaan, koherensi dan korespondensi. Adapun juga mengenai filsafat teoretis, seperti di sini filsafat teoretis itu menjelaskan tentang konsep filsafat, juga mengenai konsepnya itu sendiri. Lalu bagaimana konsep filsafat ini terkait pada objek-objek filsafat seperti materi, tumbuhan, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berpikir, dan simbol. Lalu ada filsafat praktis seperti mempertanyakan suatu hal, itu adalah praktisnya dari filsafat. Dan mengenai 3 asas ada objek, epistemologi, metafisika. Dan lalu kemudian di sini juga diajarkan teknik reduksi. Dan dalam metafisika lalu ada hakikat monadik, diadik, dialektik, yang dimana itu merupakan pemeriksaan metafisika. Untuk mengetahui asas itu termasuk asas objek, yakni dengan melakukan pemeriksaan dengan pertanyaan apakah hal tersebut benda mati, benda tumbuh, berjiwa, rasio, simbol. Itu termasuk salah satunya adalah mengenai objek filsafat itu sendiri. Lalu mengenai 3 asas filsafat tadi, ada salah satunya adalah epistemologi. Epistemologi ini mengenai unsur-unsur epistemologi, ada persepsi, nalar, dan intuisi. Lalu kita lanjut ke kosmologi di pertemuan ke-15, yakni mempelajari tentang pengertian kosmologi sebagai ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Lalu juga diberikan contoh kosmologi, misalkan suatu pasang surut air laut untuk para nelayan, dan dibahas juga mengenai perbedaan astronomi dan astrologi. Terakhir ada ontologi, yakni membahas tentang intinya adalah tentang ada, tiada, hadir, dan eksis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna filsafat. Singkatnya, filsafat ini adalah ilmu tentang cara berpikir. Filsafat adalah sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua ilmu yang dipelajari saat ini. Filsafat sebagai suatu simbol yang membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan. Selain itu juga merupakan suatu simbol yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang ada sekarang, sebab filsafat adalah tempat di mana ilmu pengetahuan berasal. Bisa dilihat juga filsafat kendatinya bermakna bagi kehidupan kita karena dapat
membantu kita membuka lebih banyak cara berpikir dalam hidup ini. Tentunya dengan mempelajari filsafat membuat kita bisa berpikir secara rasional lagi, berpikir secara bijaksana. Nah, di sini kita sendiri bisa memaknai filsafat dengan mempertanyakan pertanyaan besar atau pertanyaan filosofis, seperti dari mana aku berasal, apa yang disebut adil, bagaimana alam semesta tercipta. Dari pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baru. Misalkan dari pertanyaan dari mana aku berasal itu akhirnya bisa menciptakan ilmu pengetahuan yang baru yang dinamakan dengan biologi. Lalu apa yang disebut adil? Orang-orang berpikir kita yang memiliki akal berpikir di mana apa yang disebut adil itu akhirnya menciptakan ilmu pengetahuan baru yang dinamakan dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Lalu bagaimana alam semesta tercipta itu juga akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru yang kita rasakan saat ini mengenai astronomi. Nah, pada intinya semua lahir dari pertanyaan yang memunculkan ilmu-ilmu baru. Dan juga yang perlu kalian tahu bahwa tujuan besar dari filsafat adalah dari definisinya itu sendiri, yakni filosofi yang berasal dari kata philo dan sophie. Philo artinya cinta dan sophie artinya kebijakan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai filsafat dan kemanusiaan. Jika kita berbicara mengenai filsafat dan kemanusiaan, maka filsafat stoicisme yang bisa membahas dengan baik, sebab pada aliran ini bisa diterapkan oleh semua kalangan. Lalu di sini di stoicisme juga ada ada 4 prinsip. Yang pertama adalah bahwa Tuhan akan selalu memiliki kasih sayang dan peduli kepada seluruh makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah hidup yang penuh dengan kebijaksanaan merupakan nilai penting dalam kebahagiaan kita. Lalu alam semesta bekerja sama secara harmonis, maka kita sebagai makhluk hidup harus harmonis, terutama harmonis kepada alam. Dan yang terakhir, semua hal yang terjadi dalam hidup ini akan selalu ada alasannya, sebab ada yang paling kuat yang mengaturnya. Lalu di sini dipertanyakan bagaimana relevansi filsafat dengan kemanusiaan. Filsafat itu sendiri kan kita ketahui bahwa singkatnya filsafat adalah ilmu tentang cara berpikir. Lalu cara berpikir siapa? Cara berpikir manusia tentunya. Apalagi sebagai makhluk hidup yang memiliki akal pikiran yang tidak dimiliki dengan makhluk hidup lainnya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang saya pilih di sini bahwa manusia bisa berpikir dan bersikap lebih rasional terhadap segala sesuatu. Contohnya, ketika saya mendapatkan nilai yang tidak bagus, saya tidak perlu marah, tetapi justru harus mengevaluasi diri. Mungkin saja dari saya ada yang salah dari cara berpikirnya, atau saya kurang berusaha dalam belajar secara optimal. Jadi saya bisa menyikapinya secara rasional melalui berpikir secara filsafat ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.